Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badrul Solihin dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang tahap-tahap dalam perancangan kontrak. Ya, pada dasarnya kontrak itu dibagi menjadi dua, yaitu kontrak yang nasional dan yang internasional. Kalau kontrak yang nasional itu biasanya antara satu pihak dengan pihak yang lain itu masih WNI atau warga negara Indonesia. Sedangkan yang kontrak yang internasional itu pihak satu orang Indonesia dan salah satu pihaknya lagi itu pasti warga negara asing. Ya, yang selanjutnya dalam membuat suatu kontrak itu dalam tahap perancangannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pra perancangan kontrak. Jadi sebelum membuat kontrak kita itu ada pra dulu sebelumnya. Jadi untuk yang pertama itu identifikasi para pihak. Jadi kita harus mencari tahu bagaimana nama pihak itu siapa, terus identitasnya itu benar atau tidak. Yang selanjutnya ada penelitian awal aspek terkait. Jadi kalau ini kita meneliti dulu bagaimana kita mau membuat suatu kontrak itu, kita teliti dulu aspek-aspek yang terkait. Dan yang ketiga adalah pembuatan MOU. Kan MOU itu suatu kayak perjanjian yang entah itu mengikat, itu menjadi 2. Ada yang MOU yang dalam pembuatan MOU kan biasanya ada 2 jenis kan. Yang jenis yang pertama itu gentleman agreement dan agreement is agreement. Jadi bagaimana perusahaan itu atau seseorang itu membuat suatu MOU atau perjanjian itu, entah itu menggunakan yang agreement is agreement atau yang gentleman is agreement. Nah, yang selanjutnya adalah negosiasi. Ini adalah suatu yang paling penting dari pembuatan sebuah kontrak, karena para pihak itu harus bernegosiasi dulu bagaimanakah antara harga, terus kesepakatannya gimana, terus barangnya itu layak apa enggak. Jadi negosiasi itu sangat penting untuk menentukan suatu kesepakatan. Ya, yang selanjutnya ada tahap perancangan kontrak. Itu salah satu tahap yang sangat menentukan dalam pembuatan kontrak, karena itu adalah inti dari suatu pembuatan kontrak. Jadi yang pertama itu ada pembuatan draft kontrak atau rancangan mau dibuat apa suatu kontrak ini. Dari mulai tahap-tahapnya itu sudah mulai dirancang. Dan yang selanjutnya adalah saling menukar draft. Jadi kalau yang satu pihak dengan yang pihak lain sudah membuat draft masing-masing kan, keduanya itu saling menukar untuk melihat apakah perlu ada revisi apa enggak. Yang selanjutnya itu revisi. Jadi kalau tadi kan ada yang menukar draft itu kan, kalau yang satu dengan yang satu itu tidak cocok atau tidak seia, jadi perlu diadakan revisi. Jadi yang mau direvisi yang mana dulu, yang ini atau pasal ini atau bagaimana tentang suatu kontrak itu. Dan selanjutnya adalah penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir ini merupakan upaya yang membereskan atau menyudahi naskah kontrak. Jadi kalau udah penyelesaian akhir kan tinggal bagaimana kita, dan pasti itu sudah pada semuanya sudah sepakat. Dan
terakhir dalam tahap perancangan kontrak itu adalah penutup. Penutup itu merupakan bagian akhir dari suatu tahap perancangan kontrak, dan ini biasanya penandatanganan kontrak baik satu pihak dan pihak yang lain. Ini merupakan perwujudan dari suatu substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Jadi ini adalah yang dituju, itu adalah sebuah kesepakatan. Jadi kalau belum sepakat, itu belum pasti semua pihak, para pihak belum mau tanda tangan. Dan tahap yang terakhir adalah pasca perancangan kontrak. Jadi setelah kita berhasil atau sudah selesai membuat perancangan kontrak, jadi itu pasti ada pasca atau setelahnya. Itu yang pertama itu ada pelaksanaan dan penafsiran. Jadi setelah kontrak itu dibuat, kita harus membuat dan melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Dan adapun penafsiran, karena kadang-kadang penafsiran itu kontrak itu bagaimana ya, isinya itu kadang sulit dimengerti lah oleh para pihak yang membuat kontrak. Jadi mereka harus membuat itu menjadi mengerti dulu, supaya itu menjadi, itulah gunanya suatu pelaksanaan dan penafsiran. Yang selanjutnya adalah alternatif penyelesaian sengketa. Jadi seumpama dalam suatu kontrak itu ada sengketa, itu pasti ada alternatif atau bagaimana cara menanggulangi suatu sengketa itu. Jadi biasanya itu dapat dilakukan di entah di pengadilan atau dalam kekeluargaan. Cukup sekian presentasi dari saya. Karena masih banyak kekurangan, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.